Para kanca misteri Timur Bumi, kali ini kita akan melanjutkan membahas mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ronggowarsito dalam Serat Wirid Hidayat Jati. Bagi para kanca misteri Timur Bumi yang belum menyimak video-video sebelumnya, silakan tautannya berada di deskripsi dan disarankan untuk menonton part-part sebelumnya. Dan kali ini kita akan melanjutkan membahas ataupun membaca Serat Wirid Hidayat Jati Raden Ngabehi Ronggowarsito. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkis dari Sakang Pangan Sarinane Sawika, Sarana Gampil Sarining Gampil Kasanala, Yahu Allah, Yahu Sewaktu Zat yang Maha Suci berkehendak mewujudkan sifatnya yang disebut Adam, berasal dari 4 unsur, yaitu tanah, api, angin, air. Hal ini dijelaskan dalam dalil yang ketiga dari firman Tuhan yang Maha Suci sebagai berikut. Sesungguhnya aku menciptakan Adam berasal dari 4 unsur, tanah, api, angin, dan air. Semuanya menjadi perwujudan sifatku untuk kumasuki secara mudah 5 macam. Ialah nur, rasa, roh, nafsu, dan budi, untuk menjadi penutup wajahku yang Maha Suci. Penjelasannya demikian, para kanca misteri Timur Bumi. Mudah itu zat hamba, wajah itu zat Gusti yang bersifat kekal. Dalam hadis diceritakan tentang masuknya mudah 5 macam, bermula dari ubun-ubun, berhenti di otak, turun ke mata, turun ke telinga, turun ke hidung, turun ke mulut, turun ke dada, tersebar ke seluruh tubuh, dan sempurna sebagai insan kamil. Yang demikian merupakan tambahan dari kehendak Zat yang Maha Suci menciptakan singgasana Zat, diatur dalam Baitullah menjadi 3 susunan. Semua merupakan kenyataan segala sesuatu ciptaan Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kekal, tidak ada perubahan. Tersebut dalam dalil yang keempat dari firman Tuhan yang Maha Suci menjadi 3 ayat sebagai berikut. Ayat pertama, para kanca misteri Timur Bumi. Keterangan susunan singgasana dalam Baitul Makmur. Sesungguhnya aku mengatur dalam Baitul Makmur, rumah tempat kesukaanku yang berada di kepala Adam. Yang ada dalam kepala yaitu otak. Di antara otak ada manik. Dalam manik ada budi. Dalam budi ada nafsu. Dalam nafsu ada suksma. Dalam suksma ada rasa, dan dalam rasa adalah
Aku. Tidak ada Tuhan kecuali Aku, Zat yang meliputi semua keadaan. Kemudian para kanca misteri timur bumi, ayat kedua. Keterangan susunan dalam Baitul Muharram adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Aku mengatur singgasana dalam Baitul Muharram, rumah tempat larangan-laranganku. Berada di dalam dada Adam, yang ada di dalam dada ialah hati. Yang berada di antara hati ialah jantung. Dalam jantung ada budi, dalam budi ada jineng, yakni angan-angan. Dalam angan-angan ada suksma, dan dalam suksma ada rasa. Dalam rasa adalah Aku. Tiada Tuhan kecuali Aku, Zat yang meliputi semua keadaan. Kemudian ayat ketiga, keterangan susunan singgasana dalam Baitul Muqaddas adalah sebagai berikut para kanca misteri timur bumi. Sesungguhnya Aku mengatur singgasana dalam Baitul Muqaddas, rumah tempat yang kusucikan, berada dalam kontol Adam. Yang ada dalam kontol ialah buah pelir. Yang ada di antara buah pelir ialah nutfah, yakni mani. Dalam mani ada madi. Dalam madi ada wadi. Dalam wadi ada manikem. Dalam manikem ada rasa. Dalam rasa adalah Aku. Tidak ada Tuhan kecuali Aku, Zat yang meliputi semua keadaan, berada dalam nukat gaib, turun jadi jauhar awal, tempat perwujudan alam ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan alam insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Dia adalah sifatku. Setelah memahami firman yang suci, harap bijaksana dalam hati sebagai perwujudan anugerah dan keadaan sewaktu menerima anugerah. Anugerah itu Zat Tuhan menerima anugerah sifat hamba yang telah manunggal dengan Tuhan tanpa batas dalam badan kita, para kanca misteri timur bumi. Penjelasannya adalah seperti di bawah ini. Pertama, menjelaskan yang terdapat dalam Baitul Makmur, artinya rumah yang ramai, adalah sebagai berikut para kanca misteri timur bumi. Kepala adalah bentuk lahir dari Baitul Makmur. Kemudian otak, keadaan konta, narik kejelasan cahaya, merupakan pembuka zat. Kemudian manik, keadaan pramana, memperjelas warna menjadi pangkal penglihatan. Kemudian budi, keadaan pranawa, memperjelas kehendak menjadi pangkal pembicara. Selanjutnya adalah nafsu, keadaan hawa, memperjelas suara menjadi pangkal pendengaran. Kemudian suksma, keadaan nyawa, memperjelas cipta menjadi pangkal penciuman.
Kemudian rasa adalah keadaan atma, memperjelas kuasa menjadi pangkal perasaan para kanca misteri timur bumi. Pesan guru yang mengajarkan ilmu tentang susunan singgasana dalam Baitul Makmur hendaklah mencegah untuk tidak makan otak dan manik. Sekurang-kurangnya jangan sampai ada keinginan. Manfaatnya menurut pengalaman yang lalu sering terkabul ilmunya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan yang tersebut dalam Baitul Muharram, artinya rumah tempat hal-hal yang terlarang. Penjelasannya adalah sebagai berikut para kanca misteri timur bumi. Dada adalah itu bentuk lahir keadaan Baitul Muharram. Kemudian hati, keadaan panca indera memperjelas nafsu menjadi pangkal timbulnya nafas. Kemudian jantung, keadaan pancamaya memperjelas rasa birahi menjadi pangkal timbulnya denyutan. Kemudian budi, keadaan pranawa memperjelas kehendak menjadi pangkal timbulnya pembicara. Selanjutnya adalah jinem, keadaan angan-angan memperjelas suara menjadi pangkal timbulnya pendengaran. Selanjutnya adalah suksma, keadaan nyawa memperjelas cipta menjadi pangkal timbulnya penciuman. Selanjutnya adalah rasa, keadaan atma memperjelas kekuasaan menjadi pangkal timbulnya perasaan. Para kanca misteri timur bumi, pesan guru yang mengajarkan ilmu tentang susunan singgasana dalam Baitul Muharram supaya mencegah untuk tidak makan hati dan jantung, sekurang-kurangnya jangan sampai mempunyai keinginan. Manfaatnya menurut pengalaman sering terkabul ilmunya. Kemudian para kanca misteri timur bumi, yang ketiga adalah menunjukkan yang tersebut dalam Baitul Muqaddas, artinya rumah yang disucikan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Kontol, bentuk lahir dari Baitul Muqaddas. Kemudian buah pelir, keadaan purba diresapi rasa birahi menimbulkan asmara nala, yakni tertariknya hati. Kemudian mani, keadaan konta diresapi hawa nafsu menimbulkan asmara tura, yakni tertariknya penglihatan. Kemudian madi, keadaan warna diresapi oleh kehendak menimbulkan asmara turida, yaitu tertariknya pendengaran. Selanjutnya adalah wadi, keadaan rupa diresapi daya pemikiran menimbulkan asmara dana, yakni tertariknya oleh kesamaan pembicaraan. Kemudian manikem, keadaan suksma diresapi oleh perasaan menimbulkan asmara tantra, yakni rasa tertarik lantaran bersinggungan atau berciuman. Kemudian rasa, keadaan atma diresapi rasa kuasa menimbulkan asmara gama, yakni kesenangan yang timbul dalam bersenggama. Pesan guru yang mengajari ilmu tentang susunan singgasana dalam Baitul Muqaddas hendaklah mencegah untuk tidak makan daging buah pelir dan sebagainya. Setidak-tidaknya jangan sampai menyebut kata-kata mani karena manfaatnya menurut pengalaman sering terkabul ilmunya.
Apabila mengajari tentang Baitul Muqaddas kepada wanita, boleh diselaraskan sebagai berikut. Ketika Yang Maha Suci berkehendak mengatur singgasana dalam Baitul Muqaddas yang berada dalam baga atau farji, Siti Hawa di dalam baga itu ada Purana. Yang ada di antara Purana Reta, yakni mani. Di dalam mani ada madi, dalam madi ada wadi, dalam wadi ada manikem, di dalam manikem ada rasa, dan dalam rasa ada zat atma yang meliputi semua keadaan. Keterangannya baga imbangan kontol, Purana imbangan buah pelir, dan seterusnya sama seperti ajaran untuk orang pria. Yang mengusahakan sama, yakni mengusahakan agar bijaksana terhadap sangkan parang atau asal-usul. Setelah menjadi bijaksana, sebaiknya mengamalkan apa yang menjadikan kesentosaan iman, yakni syahadat jati yang disebut dalam batin ialah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain aku, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Keterangan seorang guru apabila mengajari seorang wanita boleh ditambah dengan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku, Fatimah itu umatku. Sesudah mengetahui arti syahadat jati, kemudian mengangkat saksi terhadap sanak saudara kita, yaitu segala makhluk yang terbentang di alam dunia seperti bumi, langit, matahari, bintang, matahari, bulan, bintang, api, angin, air, dan sebagainya, agar semuanya menjadi saksi bahwa kita telah mengaku menjadi zat Tuhan yang Maha Suci, menjadi sifat Allah yang sesungguhnya menyebut dalam batin sebagai berikut. Aku bersaksi kepada zatku sendiri bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang bernama Allah badanku, Rasul rasaku, Muhammad cahayaku. Akulah yang hidup tidak akan mati. Akulah yang selalu ingat tidak akan lupa. Akulah yang kekal, tidak ada perubahan dalam segala keadaan. Akulah yang bijaksana, tidak ada kesamaran terhadap segala sesuatu. Akulah yang maha kuasa, berkuasa lagi bijaksana. Tiada kekurangan dalam pengertian, sempurna terang benderang. Tidak terasa, tidak kelihatan, hanya aku yang meliputi semesta alam karena kodratku. Seperti itu para kanca misteri Timur Bumi, dan kita akan melanjutkan membacakan atau membahas, lebih tepatnya membacakan serat wirid Hidayat Jati dari Raden Ngabei Ronggowarsito di video-video selanjutnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para kanca misteri Timur Bumi yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan klik subscribe, karena itu akan memotivasi kita untuk membuat karya-karya selanjutnya. Dan jika dirasakan bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya para kanca misteri Timur Bumi. Akhir kata dari kami,
misteri timur bumi. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Misteri